Halo teman-teman, nggak terasa sekarang sudah memasuki tahun 2023. Gue mau sedikit kasih update tentang cara naik KRL. Karena video tentang cara naik KRL gua itu gue bikin di tahun 2020. Karena dari tahun 2020 ke 2023 itu banyak perubahan. Yang pertama adalah rute KRL. Di tahun 2022, KRL mengubah beberapa rutenya. Yang kedua adalah kondisi pandemi. Karena di tahun 2020 itu pandemi itu sedang tinggi-tingginya. Dan di tahun 2023 ini peraturan PPKM itu dicabut. Tepatnya di tanggal 30 Desember 2022 peraturan PPKM itu dicabut. Gue juga belum tahu nih syarat-syarat apa aja yang masih berlaku ketika kita naik KRL. Oh ya, di video ini gue bakal bahas tentang rute terlebih dahulu. Karena di video gue sebelumnya yang gue bikin di tahun 2020 itu banyak banget yang menanyakan tentang rute KRL. Dan sekarang gue bakal bahas tentang rute KRL terlebih dahulu dan cara pembayarannya. Gue saranin untuk kalian untuk bayar pakai kartu uang elektronik ya. Selain mudah dan simple, kalian bisa menggunakan kartu uang elektronik ini untuk beberapa macam transaksi seperti naik MRT, LRT, Transjakarta, Mikrotrans, bayar tol, bahkan bayar parkir. Dan nanti juga gue bakal naik KRL-nya. Pastinya gue bakal transit dan nyobain rute baru KRL. Oh iya, gue saranin ke kalian untuk download aplikasi KRL Access. Karena aplikasi KRL Access ini bakal ngasih tahu kalian tentang jadwal KRL, tarif KRL, serta di sana juga ada rute KRL. Atau kalian bisa download aplikasi Move It. Kalau kalian belum tahu tentang aplikasi Move It, kalian bisa tonton video gue sebelumnya tentang aplikasi Move It, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung aja buka rute KRL. Kalau kalian belum tahu rute KRL, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, atau kalian bisa buka di KRL Access. Oke, kita langsung aja buka rute KRL-nya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan tidak stuck. Oke, kita langsung aja buka rute KRL. Ini adalah peta rute KRL Jabodetabek dan Cikarang. Meraknya ini kita hapus dulu karena itu tidak dilintasi oleh KRL. Oke, di sini rute KRL dibagi 5 warna. Yang pertama line warna hijau, yang kedua line warna coklat, ketiga line warna biru, keempat line warna merah, dan kelima line warna pink. Nah, di sini ada logo-logo kereta. Kalian bisa lihat di sini keterangannya. Ini logo KRL, ini logo KA lokal atau jarak jauh. Ini LRT, ini KA bandara, dan ini MRT. Contoh, di sini selain KRL, Stasiun Sudirman menyediakan LRT, MRT, dan KA bandara. Jadi, Stasiun Sudirman akan terhubung dengan kereta-kereta tersebut dengan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing. Dan di Manggarai juga ada KA bandara, di Cawang ada LRT, di Duri ada KA bandara, dan di Batu Ceper ada KA bandara. Nah, di Jakarta Kota ini ada KA lokal atau KA jarak jauh. Nah, di Pasar Senen ini ada KA jarak jauh. Jatinegara juga ada KA jarak jauh, dan Bekasi juga ada. Cikarang ada KA lokal, dan bisa juga naik KA jarak jauh. Nah, di sini ada beberapa stasiun transit. Stasiun transit adalah stasiun yang menghubungkan dua line yang berbeda. Yang pertama ada Tanah Abang, diisi line warna hijau dan line warna biru. Kemudian Duri, line warna coklat dan line warna biru. Jakarta Kota, line warna pink dan warna merah. Kampung Bandan, line warna pink dan warna biru. Manggarai, line warna merah dan line warna biru. Untuk stasiun Jatinegara, ini satu line, cuma ada perpecahan, yaitu via Manggarai dan via Pasar Senen. Citayam juga ada yang ke Nambo dan ada juga yang ke Bogor. Jadi stasiun-stasiun tersebut adalah stasiun transit. Nah, kalau kalian naik dan pergi ke stasiun dengan line dengan warna yang sama, kalian tidak perlu transit. Contohnya, di sini ada stasiun Tenjo dan stasiun Kebayoran. Karena stasiun Tenjo dan Kebayoran ada di line yang sama, yaitu line warna hijau, kalian tidak perlu transit. Dengan catatan, kalian naik KRL dengan tujuan akhir Tanah Abang, pokoknya yang melewati stasiun Kebayoran. Jangan kalian naik KRL dengan tujuan akhir Parung Panjang, karena kalian harus nyambung lagi untuk sampai ke stasiun Kebayoran. Sekarang gue kasih contoh yang transit. Kalau kalian pergi dari line warna hijau, contohnya di sini stasiun Sudimara, pergi ke stasiun Bogor dengan line warna merah. Karena line warna hijau dan warna merah itu tidak ada stasiun yang menghubungkan antara line warna hijau dan line warna
warna merah. Jadi kalian cari dulu line yang bisa menghubungkan antara line warna merah dan warna hijau, yaitu line warna biru. Nah, jadi di sini ada 2 kali transit. Kalau kalian naik dari stasiun Sudimara, kalian naik KRL dengan tujuan akhir Tanah Abang, kemudian di Tanah Abang transit dan ganti KRL untuk menuju stasiun Manggarai. Pokoknya kalian bisa langsung tanya aja ke petugas yang ada di stasiun. Bilang aja mau ke Manggarai, naik dari peron berapa. Nanti bakal diarahin oleh petugas. Kemudian dari stasiun Tanah Abang, kalian naik KRL menuju stasiun Manggarai, dan di Manggarai kalian turun dan pindah peron. Lagi-lagi kalau kalian tidak tahu, kalian bisa langsung tanya ke petugas yang ada di stasiun. Dari Manggarai, kalian langsung aja cari KRL dengan tujuan akhir Bogor, langsung ke Bogor. Jadi 2 kali transit, yaitu di Tanah Abang dan di Manggarai itu. Nah, untuk di line warna biru ini agak spesial ya, karena pertama dari Cikarang itu ada yang full sampai Cikarang lagi. Jadi KRL itu berangkat dari Cikarang dan tujuan akhirnya adalah Cikarang. Jadi ini dibagi 2. Yang pertama adalah via Pasar Senen dan via Manggarai. Kalau kalian naik dari Cikarang via Manggarai, jadi rutenya Cikarang, Medline, Cibitung sampai Jatinegara, kemudian beloknya ke kiri ke Matraman, Manggarai, Sudirman, BNI City, Karet, Tanah Abang, Duri, mutar sampai Pasar Senen, kemudian Jatinegara, dan balik lagi langsung ke Cikarang. Nah, kalau kalian naik KRL Cikarang via Pasar Senen, ya rutenya dibalik aja dari Cikarang ke Jatinegara, kemudian lurus, bukan ke kiri ya, lurus ke Pondok Jati, Keramat, Gang Sentiong, Pasar Senen, terus sampai Manggarai, sampai Jatinegara, dan langsung ke Cikarang. Ada juga yang setengah ya, dari Cikarang ke Angke. Jadi dari Cikarang, Jatinegara, Matraman, Manggarai sampai Angke. Nah, di sini gue saranin untuk kalian yang mau pergi, kalian tanya dulu aja ke petugas biar nggak muter. Ingat ya, biar nggak terlalu jauh, nggak muter-muter. Kalau kalian mau ke Sudirman dari Bekasi, kalian tanya aja mau ke Sudirman. Kalian jangan salah naik ya. Sebenarnya bisa sampai ke Sudirman, cuma agak memutar aja gitu. Nah, gue juga nggak tahu nih kalau KRL dari Cikarang itu di depan kereta itu ada tulisannya Cikarang atau Kampung Bandan, karena gue belum pernah naik dari Cikarang. Jadi gue pernah naiknya dari Tanah Abang, Manggarai. Jadi gue nggak tahu nih, belum tahu nih dari sebelum Jatinegara itu gue belum pernah naik. Sebenarnya dulu pernah naik, cuma rutenya masih belum gini, masih rute yang lama. Jadi semenjak perubahan rute ini gue belum pernah main ke stasiun Bekasi sampai Cikarang. Sekarang kita bahas tentang cara pembayaran. Nah, di sini gue saranin untuk kalian menggunakan kartu uang elektronik aja ya untuk pembayarannya, karena kartu uang elektronik ini selain naik KRL, kalian bisa gunakan kartu uang elektronik ini untuk naik Transjakarta, Mikrotrans atau Jaklingko, LRT bahkan MRT. Dan bukan cuma naik kendaraan umum, kartu uang elektronik ini bisa juga digunakan untuk bayar tol, bayar supermarket, bahkan bisa untuk bayar parkir. Contohnya ini, BNI ini mengeluarkan produknya Tap Cash ya. Ini berbeda dengan kartu debit karena kalau kartu uang elektronik ini tidak bertuan. Jadi kalau kalian beli kartu uang elektronik ini, kalian tidak perlu ngisi identitas ya, karena tinggal beli aja. Nanti kalian bisa top up di supermarket seperti Alfa atau Indomaret, bahkan di e-commerce ya seperti Tokped, Shopee dan lainnya. Kalau kalian punya BNI, kalian lihat dulu kalau ada logo Tap Cash-nya berarti ini adalah uang elektronik. Contohnya ini juga ada Indomaret Card. Di sini keluaran Bank Mandiri, produknya e-money. Nah, di sini Flash, ini generasi kedua yang bisa di top up di HP. Ini Flash ini keluaran dari Bank BCA. Ingat ya, ini bukan kartu debit, ini kartu uang elektronik, terpisah ya. Dan saldonya ini tidak ada masa kedaluarsanya. Kartu ini bakal tidak bisa dipakai kalau tidak bisa di-scan lagi. Dan kalau kartu ini tidak bisa di-scan lagi, kalian bisa langsung datang ke kantor cabang bank tersebut. Misalkan ini Flash ini BCA, kalian bisa datang ke Bank BCA terdekat. Oke, segini dulu video dari gue. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Gue bakal bikin videonya menjadi 2 ya. Yang pertama tentang rute KRL serta sedikit tentang cara pembayarannya. Dan yang kedua adalah gue mau cobain KRL-nya karena PPKM-nya sudah dicabut. Gue mau cobain apa aja syarat yang masih berlaku ketika kita naik KRL. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, share jika menurut kalian video ini berguna
berguna untuk teman, sahabat, keluarga, tetangga kalian. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, segini dulu video dari gua. Kita lanjut aja ke part 2.